Kartini bukan sekedar membenci adat Jawa pada masa itu, guys. Kartini membaca adat itu dari dalam dan mencoba memahami baik maupun buruknya. Pada 8 November 1903, R.A. Kartini menikah dengan K.R.M. Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat, Bupati Rembang. Suami Kartini adalah seorang duda yang sudah memiliki 3 istri saat menikahi Kartini. Dan guys, suami Kartini memberikan dukungan cukup besar terhadap gagasan dan aktivitasnya Kartini. Setelah menikah itu guys, Kartini diberikan kesempatan untuk mendirikan sekolah perempuan di Rembang, tempat ia mengajarkan membaca dan menulis, mengajarkan keterampilan praktis, dan mengajarkan pengetahuan umum kepada anak perempuan pribumi yang biasanya nggak punya akses pendidikan tinggi. Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama aku Aziza. Jadi hari ini aku mau bawain kisah tentang seorang perempuan yang hidup di masa ketika perempuan gak bisa bebas sekolah, gak bebas milih masa depan, dan hidupnya ditentukan sepenuhnya oleh adat. Beliau bukan pejuang di medan perang, tapi pikirannya pelan-pelan mengguncang cara pandang bangsa ini. Lewat surat-suratnya, beliau berani mempertanyakan ketidakadilan, terutama terhadap perempuan pribumi. Dan hari ini aku mau bawain kisah R.A. Kartini, sosok yang membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk bermimpi, belajar, dan menentukan hidupnya sendiri. Oke, sebelum lanjut ke videonya, pastiin dulu kalian udah like video ini, komen pendapat kalian untuk cerita ini nantinya, dan yang terpenting jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video menarik lainnya dari channel aku. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. R.A. Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah, yang waktu itu masih bagian dari Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Nama lengkapnya adalah Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat. Jadi guys, kata Raden Ajeng adalah gelar bangsawan perempuan Jawa sebelum menikah. Kartini lahir dari keluarga bangsawan Jawa. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang pejabat penting yang menjabat sebagai Bupati Jepara. Sedangkan ibunya bernama M.A. Ngasirah, anak dari seorang kiai atau guru ulama. Walaupun berasal dari bangsawan guys, kondisi sosial pada waktu itu masih membatasi peran perempuan. Banyak perempuan gak bisa sekolah tinggi dan harus tinggal di rumah sejak usia muda. Sejak kecil guys, Kartini dikenal pintar, gemar membaca, dan punya rasa ingin tahu yang tinggi guys. Sebagai anak bangsawan, Kartini mendapat kesempatan sekolah di ELS, Sekolah Dasar Khusus Orang Eropa, dan bangsawan pada zaman Belanda, yang jarang didapetin perempuan pribumi pada masa itu. Di sana, Kartini belajar bahasa Belanda, membaca dan menulis, dan belajar pengetahuan umum yang lebih luas dari pendidikan tradisional Jawa pada umumnya. Tapi, pas Kartini berusia 12 tahun, adat Jawa mewajibkannya untuk menjalani masa pingitan. Jadi, aturan di mana perempuan bangsawan harus tinggal di rumah, nggak boleh sekolah, dan dibatasi aktivitasnya sampai menikah. Masa pingitan ini bukan berarti ngebuat Kartini berhenti belajar ya guys. Justru sebaliknya. Karena masih punya akses membaca dan berbahasa Belanda, Kartini membaca buku berat, majalah, dan mulai menulis surat kepada teman-teman korespondensinya di Belanda. Kartini bukan sekedar membenci adat Jawa pada masa itu guys. Kartini membaca adat itu dari dalam dan mencoba memahami baik maupun buruknya. Beliau juga menulis pemikirannya secara berani, mempertanyakan kenapa perempuan dilarang sekolah tinggi, kenapa perempuan tidak punya keseimbangan dalam memilih kehidupan, dan mempertanyakan apakah perempuan tidak boleh punya pikiran sendiri. Pertanyaan-pertanyaan ini nunjukin bahwa Kartini bukan cuma ingin peluang belajar, tapi ingin perubahan cara pandang masyarakat terhadap perempuan secara keseluruhan. Pada 8 November 1903, R.A. Kartini menikah dengan K.R.M. Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat, Bupati Rembang. Tapi guys,
Ada sumber juga yang bilang kalau R.A. Kartini itu menikah pada tanggal 12 November 1903. Suami Kartini, yaitu K.R.M. Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat, adalah seorang duda yang udah memiliki 3 istri saat menikahi Kartini. Dan guys, suami Kartini memberikan dukungan cukup besar terhadap gagasan dan aktivitasnya Kartini. Setelah menikah itu guys, Kartini diberikan kesempatan untuk mendirikan sekolah perempuan di Rembang, tempat ia mengajarkan membaca dan menulis, mengajarkan keterampilan praktis, dan mengajarkan pengetahuan umum kepada anak perempuan pribumi yang biasanya nggak punya akses pendidikan tinggi. Sekolah itu menjadi langkah nyata dari cita-cita Kartini untuk membuat pendidikan perempuan menjadi mungkin. Nggak lagi cuma buat laki-laki atau bangsawan aja guys. Kartini nggak cuma membuka sekolah aja guys. Pada tahun 1903, beliau juga menulis laporan yang berjudul Adequate the Japanese Know kepada pemerintah Hindia Belanda yang menekankan pentingnya pendidikan yang setara dan berkualitas bagi rakyat Indonesia, termasuk perempuan guys. Pemikiran ini sangat progresif pada masa itu ketika pendidikan cuma terpusat kepada yang elit dan laki-laki aja. Kartini hidup di masa yang keras dan banyak batasannya. Kartini juga hidup di masa ketika perempuan gak punya kebebasan memilih. Tapi justru guys, dari situlah Kartini punya kesempatan membaca buku dari Belanda, mengenal pemikiran baru, dan punya keinginan kuat buat berubah. Kartini menentang aturan seperti pingitan yang membuat perempuan terisolasi dari dunia luar. Dan Kartini mengkritik tradisi yang gak memberi kesempatan yang sama bagi perempuan. Jadi guys, menulis surat-surat yang berisi pemikiran sosial pada masa itu bukan hal biasa ya. Ini adalah tindakan yang sangat berani dan progresif untuk perempuan di masa kolonial. Terus guys, setelah menikah itu juga, Kartini kemudian melahirkan anak pertamanya. Tapi sayangnya guys, beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya itu, Kartini wafat pada 17 September 1904 pada usianya yang baru 25 tahun. Perjuangan hidup dan pemikiran kritisnya gak sempat diwujudkan dalam karya buku semasa hidupnya guys. Setelah Kartini wafat guys, teman-teman yang dikirimi surat oleh Kartini di Eropa mengumpulkan surat-surat yang pernah Kartini tulis. Di antara yang mengambil peran utama adalah J.H. Abendanon, seorang pejabat Belanda yang menjadi koresponden dekat Kartini. Sekitar 7 tahun setelah kematiannya pada tahun 1911, J.H. Abendanon mengumpulkan surat-surat Kartini yang ditujukan kepadanya dan kepada teman-teman Belanda lainnya. Surat-surat ini kemudian dirapihkan sebelum diterbitkan. Jadi, surat-surat Kartini itu aslinya tulisan pribadi untuk surat kepada teman-temannya. Terus dipilih, dirapihkan bahasanya, kadang dipotong atau disusun ulang, supaya enak dibaca dan layak jadi buku. Dan diterbitkan dalam bahasa Belanda sebagai buku yang berjudul Der Duisternis tot Licht, yang artinya dari kegelapan menuju cahaya. Di Indonesia, buku kumpulan surat tersebut lebih dikenal dengan judul terjemahnya, yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang. Dalam surat-surat itu guys, Kartini bicara tentang ketidakadilan gender yang dialami perempuan Jawa, tradisi yang membatasi perempuan, perlunya pendidikan kualitas tinggi untuk perempuan. Surat-surat ini menjadi dasar dari gagasan Kartini tentang perubahan sosial, bukan hanya soal hak perempuan guys, tapi juga soal pendidikan dan masyarakat yang lebih adil. Karena isi suratnya menarik perhatian, buku ini dicetak ulang beberapa kali dan terjemahnya menyebar ke berbagai bahasa lain. Walaupun Kartini cuma hidup sebentar guys, jejak pemikirannya terus hidup. Setelah beliau wafat, surat-suratnya dikumpulkan dan diterbitkan sebagai buku yang kemudian menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan pendidikan perempuan sepanjang abad berikutnya. Sekolah-sekolah yang dinamakan Kartini Schools mulai berdiri di berbagai daerah untuk meneruskan cita-citanya membuka peluang pendidikan bagi perempuan. Karena jasa-jasanya, pemerintah Indonesia menetapkan Kartini sebagai pahlawan nasional
Dan sejak itu, tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini setiap tahunnya untuk mengenang perjuangannya dan inspirasinya. Jadi guys, itu dia kisah tentang R.A. Kartini, dari lahir di Jepara, pendidikannya terbatas, sampai surat-suratnya yang mengubah cara pandang banyak orang soal pendidikan dan hak perempuan. Dari kisah ini guys, kita bisa belajar bahwa perubahan besar bisa dimulai dari pikiran dan keberanian untuk bersuara. Nggak peduli apa batasan yang ada di sekitar kita. Oke guys, makasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama cerita kayak gini, jangan lupa like video ini, komen pendapat kalian untuk video selanjutnya, dan yang terpenting jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video menarik lainnya dari channel aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Aku Aziza, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.